Oke, teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas satu saham yang jujur aja bikin banyak orang deg-degan. PT Raja Roti Cemerlang atau kodenya BRRC. Pasti udah pada denger kan, saham ini geraknya liar banget kayak roller coaster. Nah, tapi sebagai investor yang cermat, kita kan nggak boleh cuma liatin harganya yang naik turun. Tugas kita itu ngintip ke dalam, cari tahu ada bisnis apa sih sebenarnya di balik semua drama ini. Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu bagian luarnya yang paling heboh, ya, pergerakan harganya itu. Abis itu, kita kupas lebih dalam, masuk ke bisnisnya, terus kita bedah angka-angkanya di laporan keuangan. Gak lupa, kita bakal timbang-timbang apa aja peluangnya, apa aja risikonya. Dan yang paling penting, di akhir nanti, kita coba ambil pelajaran apa yang bisa kita bawa pulang buat portofolio kita masing-masing. Oke, kita mulai dari babak pertama. Langsung aja kita bahas gajah di dalam ruangannya, yaitu perjalanan gila saham BRKC ini di bursa. Ini nih yang bikin banyak orang garu-garu kepala. Coba dilihat perjalanannya. Dari mulai IPO, saham ini benar-benar kayak dilempar ke angkasa. Terbang sampai 326. Tapi, gak lama kemudian langsung terjun bebas sampai nyentuh level gocap, alias 50 perak. Dan ini semua terjadi cuma dalam hitungan bulan loh. Gila kan volatilitasnya? Saking liarnya pergerakan harga ini, sampai-sampai wasitnya pasar saham, yaitu Bursa Efek kita, harus turun tangan. Mereka ngasih stempel UMA atau Unusual Market Activity. Anggap aja ini kayak wasit ngasih kartu kuning. Bursa lagi bilang, ada apa nih? Gerakan kamu nggak wajar ya? Kami awasin loh. Ini sinyal serius guys. Nah, dari sini kan langsung muncul pertanyaan besar di kepala kita. Ya kan? Ini tuh cuma gorengan spekulan aja atau sebenarnya ada bisnis beneran yang kuat di belakangnya yang patut kita gali lebih dalam? Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus minggir dulu dari grafik harga yang bikin pusing itu. Sekarang, yuk kita masuk ke dapurnya BRC. Kita mau lihat, mereka ini sebenarnya jualan apa sih? Ternyata produk andalan mereka itu simpel banget tapi penting, tepung roti atau sering kita sebut tepung panir. Tahu kan, yang bikin nugget, katsu, atau kroket jadi garing dan renyah? Nah, itu dia bisnis mereka. Eits, jangan anggap remeh bisnis tepung roti ya. Percaya nggak, pasar ini nilainya diperkirakan sampai 1 triliun rupiah. Gede banget. Dan dari kue pasar yang segitu gedenya, BRC ini udah berhasil nyomot bagian sekitar 10%. Artinya, mereka ini bukan pemain kaleng-kaleng di industrinya. Yang bikin saya salut sama perusahaan ini, lihat deh, fokusnya luar biasa. 97% pendapatannya itu murni dari tepung roti. Mereka nggak kemana-mana, benar-benar spesialis sejati di bidangnya. Model bisnisnya itu B2B, alias business to business. Mereka jualannya ke perusahaan lain, bukan ke kita langsung. Dan, perhatiin deh, ini penting, lebih dari separuh penjualan mereka datang dari 2 pelanggan aja. Di satu sisi ini bagus, artinya hubungannya kuat banget. Tapi di sisi lain, ini pedang bermata dua. Ada resiko ketergantungan yang harus kita waspadai. Oke, bisnisnya udah kebayang. Sekarang momen pembuktian. Apakah cerita bisnis yang kelihatannya bagus ini didukung sama angka-angka yang sehat? Waktunya kita jadi detektif keuangan. Yuk, kita bongkar laporan keuangannya. Nah, ini ceritanya jadi makin seru. Coba lihat, pendapatan di 2023 itu meledak, naik lebih dari 2 kali lipat. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Anehnya, di 2024 laba bersihnya malah anjlok parah sampai 75%. Ini kan jadi tanda tanya besar. Penjualannya masih oke, kok untungnya amblas? Ada apa ini? Nah, tapi ceritanya berbalik lagi. Ingat kan mereka IPO? Mereka dapat duit seger dari situ. Dan sepertinya dana itu langsung dipakai buat kerja. Mungkin buat nambah mesin atau bikin pabrik lebih efisien. Hasilnya, kelihatan langsung. Penjualan di paruh pertama 2025 langsung ngacir, naik lebih dari 33%. Ada tanda-tanda pemulihan. Ini nih yang ngejelasin kenapa di awal orang-orang pada rebutan sahamnya. IPO mereka itu laris manis, istilahnya oversubscribed sampai 72 kali. Gampangnya gini, untuk setiap 1 lembar saham yang dijual, ada 72 orang yang ngantri mau beli. Kebayangkan segimana gedenya harapan investor ke perusahaan ini waktu itu. Oke, setelah kita lihat bisnisnya dan angka-angkanya, sekarang kita sampai ke bagian paling penting bagi seorang investor, yaitu menimbang. Kita taruh di satu timbangan peluangnya dan di timbangan lain risikonya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia pertarungannya. Di sisi kanan, sisi peluang, kita lihat mereka mau buka pabrik baru, mau coba ekspor juga.
Kelihatannya masa depannya cerah. Tapi, di sisi kiri, risikonya juga nggak main-main. Volatilitasnya ekstrim, betanya 1,52. Artinya saham ini 52% lebih goyang daripada pasar pada umumnya. Terus, mereka bergantung sama gandum impor yang harganya bisa naik turun. Dan terakhir, ini saham nanocap, likuiditasnya kecil. Jadi kalau mau jual atau beli dalam jumlah besar, kadang suka susah. Oke, kita udah bedah semuanya. Mulai dari bisnisnya, keuangannya, sampai timbang-timbang peluang dan resiko. Sekarang pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus BRC ini sebagai investor? Kalau kita rangkum, profil investasi BRRC ini jelas banget. Ini adalah contoh klasik dari saham high risk, high reward. Potensi pertumbuhannya besar di pasar yang spesifik, modal bisnisnya udah terbukti, kliennya gede-gede. Tapi risikonya juga tinggi karena harganya super volatil dan sensitif sama harga komoditas global. Ini paket lengkap. Pada akhirnya, tujuan kita ngobrolin ini bukan buat saya kasih tahu Anda harus beli atau jual. Bukan itu. Tapi untuk membekali Anda dengan cara berpikir yang tepat. Jadi, pertanyaan terakhir yang paling penting itu bukan apakah BRC saham yang bagus. Pertanyaan yang benar adalah, apakah saham dengan profil seperti ini cocok dengan saya? Dengan profil risiko saya, dengan tujuan investasi saya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu cuma Anda sendiri yang tahu. Coba direnungkan.